A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hadirin dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita semua dalam naungan Allah, dalam lindungan Allah, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan membahas masih di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu Kitabul Jami', pembahasan tentang tema-tema umum, dan subpokok pembahasannya adalah Babul Adab, tentang etika, tentang akhlak, tentang adab. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim dari muslim lainnya, atau hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Ada 6 perkara. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu, maka tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian, saling berjabat tanganlah. Ada 3 makna kontekstualnya. Yang pertama, bersalaman dalam konteks tangan. Yang kedua adalah bersalaman dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dijawab, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada dalam konteks yang umum, yaitu menebarkan kedamaian. Salam pada dasarnya adalah kedamaian. Maka apabila bertemu, jangan sampai saling berselisih di antara sesama muslim, tapi tebarkanlah kedamaian di antaranya. Yang kedua, perkara kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ada yang memanggilmu, maka penuhilah panggilan itu. Apabila ada yang memanggil kita, tidak hanya memanggil konteksnya, tapi apabila ada yang mengundang kita untuk hadir di tempat mereka, maka kalau kita memiliki kelapangan waktu, keluangan waktu, maka penuhilah undangan itu, penuhilah panggilan itu. Itulah kewajiban seorang muslim kepada yang muslim lain, atau sebaliknya, hak seorang muslim dari muslim lainnya. Yang ketiga, wa idzastansohaka fansahhu. Apabila ada yang meminta atau memohon nasihat darimu, maka berikanlah nasihat itu. Nasihat biasanya dipinta oleh seseorang kepada seseorang lain yang lebih mengerti terhadap sesuatu. Maka kalau kita dipercaya oleh teman kita, oleh saudara muslim kita, untuk memberikan nasihat sesuatu kepada mereka, maka berikanlah kalau kita mumpuni di dalam bidang itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa idza a'tasa fahamidallah fashammithu. Apabila ada yang bersin, kemudian yang bersin itu hamidallah, bertahmid kepada Allah, alhamdulillah, kemudian wajib bagi kita yang mendengarnya untuk membalas doanya itu. Bagaimana? Yarhamukallah, kemudian dibalas lagi yahdikumullah, dibalas lagi yuslihu balakum. Next. Kemudian yang kelima, apabila wa idza marida fa'udhu, apabila ada yang sakit, maka udhu, jenguklah. Ada yang sakit, jenguklah. Kalau dalam suasana pandemi ini tidak memungkinkan untuk menjenguk, maka doakanlah. Kita harus prihatin kepada sesama muslim saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan sakitnya itu bagaikan daun yang berguguran, dosa-dosa yang berguguran. Yang terakhir, yang keenam, hadirin, hak muslim dari muslim lainnya. Yang keenam adalah wa idza mata fattabi'hu. Apabila ada yang meninggal dunia, maka hak mereka yang meninggal seorang muslim adalah dilayat oleh kita, ditakziahi oleh kita, disaksikan pemulasaraannya oleh kita. Atau kewajiban kita yang masih hidup kepada mereka, saudara kita yang meninggal dunia, yang pertama kita memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga menyolatkannya, yang keempat adalah menguburkannya. Fatba'hu. Nah, apabila keempat ini atau 3 yang pertama ini tidak memungkinkan karena suasana pandemi ini, minimal hak seorang muslim yang meninggal dunia itu tidak dicederai untuk
disakiti tubuhnya meskipun sudah meninggal, kemudian dirusak tubuhnya dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Maka sebagai penghormatan bagi yang sudah meninggal dari yang masih hidup, minimal perlu ada penghormatan, tidak dirusak jenazahnya, tetap kita doakan jenazahnya meskipun dalam suasana pandemi. Contohnya seperti halnya jenazah saat ini yang sedang ramai yang dinyatakan positif COVID. Maka bagaimana sikap kita kalau kita di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia dan dinyatakan positif COVID-19, maka ikutilah protokol kesehatan, karena sejatinya harus ada tim ahli yang menyatakan bahwa ini COVID atau tidak. Mudah-mudahan kita terhindar, keluarga kita juga terhindar dari hal-hal yang demikian. Itulah 6 hak muslim dari muslim lainnya, atau kewajiban muslim kepada muslim lainnya. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.